Fajar baru saja menyingsing di desa Kalibendo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela hamparan perkebunan tebu yang membentang luas di kaki Gunung Semeru. Embun menempel pada daun-daun tebu yang tinggi menjulang, sementara suara burung bersahutan mengiringi langkah para petani yang mulai berangkat bekerja. Di antara mereka, berjalan seorang lelaki tua bernama Pak Mulyo. Usianya sudah mendekati 60 tahun, tetapi semangatnya tidak pernah luntur. Dengan caping lusuh di kepala dan cangkul di pundak, ia menyusuri jalan setapak menuju kebun yang telah menjadi sumber penghidupan keluarganya selama puluhan tahun. Semua warga mengenalnya sebagai orang yang jujur dan tidak pernah mencari masalah. Ia selalu berkata bahwa rezeki akan datang kepada siapa saja yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita makan dari hasil yang halal, ucap Pak Mulyo suatu pagi kepada sahabatnya, Pak Hasan, yang kebetulan bekerja di petak kebun sebelah. Pak Hasan hanya tersenyum tipis sambil mengangguk. Benar, Lio. Tapi sekarang tidak semua orang berpikir begitu. Ucapan itu terdengar biasa saja. Pak Mulyo tidak menyadari bahwa sahabatnya sedang menyimpan kegelisahan yang belum sempat diungkapkan. Beberapa hari sebelumnya, para petani dikumpulkan di halaman rumah besar milik Raden Suryadipa, juragan tebu paling kaya di desa itu. Rumah joglo megah berdiri di tengah kebun dengan pagar batu tinggi, sangat berbeda dengan rumah-rumah sederhana milik para petani. Raden Suryadipa mengumumkan harga pembelian hasil panen yang jauh lebih rendah dari biasanya. Banyak petani hanya saling memandang, tetapi tidak ada yang berani membantah. Pak Mulyo memberanikan diri mengangkat tangan. Maaf, Den, harga itu terlalu rendah. Kami juga harus menghidupi keluarga. Suasana mendadak hening. Tatapan Raden Suryadipa berubah tajam. Kau menolak keputusanku? Tanyanya pelan. Saya hanya berharap ada keadilan. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Raden Suryadipa hanya tersenyum tipis, lalu mempersilahkan para petani pulang. Namun, sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Saat matahari tenggelam dan langit berubah kelabu, Pak Mulyo sering merasa seolah ada seseorang yang mengikutinya setiap kali pulang melewati perkebunan tebu. Ketika ia menoleh, yang terlihat hanya batang-batang tebu bergoyang perlahan diterpa angin. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaannya. Hingga suatu malam, ketika sedang beristirahat di teras rumah, ia mencium bau aneh. Bukan bau tanah basah, bukan pula bau asap kayu, melainkan bau tebu yang hangus terbakar. Pak Mulyo berdiri dan memandang ke sekeliling rumah. Tidak ada yang bakar kebun kan? Gumamnya pelan. Istrinya yang sedang berada di dapur menggeleng. Sejak tadi tidak ada asap. Anehnya, hanya Pak Mulyo yang dapat mencium bau itu. Semakin malam, aroma tersebut semakin pekat, seolah berasal dari dalam rumah. Ia memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada api, tidak ada bara. Namun bau gosong itu terus memenuhi hidungnya hingga membuat dadanya sesak. Malam berikutnya, keadaan menjadi lebih aneh. Tepat menjelang tengah malam, tubuh Pak Mulyo mendadak menggigil hebat, padahal udara tidak terlalu dingin. Keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya tersengal. Bagus, putra satu-satunya, segera menghampiri. Pak, kenapa? Dingin, tapi tubuhku seperti dibakar. Bagus memegang tangan ayahnya. Ia terkejut. Kulit Pak Mulyo terasa sangat panas, seolah baru keluar dari kobaran api. Tanpa menunggu lama, Bagus mengajak ayahnya berobat ke puskesmas keesokan paginya. Dokter memeriksa dengan teliti. Tekanan darah masih normal.
jantung tidak menunjukkan gangguan berarti. Hasil pemeriksaan tidak menemukan penyakit yang dapat menjelaskan kondisi Pak Mulyo. Mungkin kelelahan, istirahat dulu beberapa hari, kata dokter. Pak Mulyo mengikuti saran itu. Namun, penyakit aneh tersebut justru semakin sering datang. Setiap matahari tenggelam, tubuhnya melemah. Setiap tengah malam, panas luar biasa menyerang. Dan setiap kali serangan itu muncul, bau tebu terbakar selalu lebih kuat daripada malam sebelumnya. Suatu malam, ketika Bagus sedang menimba air di belakang rumah, terdengar jeritan keras dari dalam kamar. "Ah, jangan dekati aku!" Bagus berlari sekencang mungkin. Pak Mulyo terduduk di atas dipan bambu dengan wajah pucat pasi. Matanya menatap ke arah jendela yang terbuka. Ada orang di kebun. Bagus segera melihat keluar. Hamparan tebu hanya bergoyang pelan di terpa angin malam. Tidak ada siapa-siapa. Namun Pak Mulyo masih gemetar sambil menunjuk ke arah kebun. Dia berdiri di sana, berpakaian hitam. Wajahnya tidak kelihatan, hanya menunjuk ke arahku. Bagus kembali menatap keluar. Perasaannya mulai tidak tenang. Malam terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Bahkan suara jangkrik yang setiap malam terdengar kini mendadak lenyap. Di kejauhan, batang-batang tebu bergoyang tanpa angin. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan perlahan di antara gelapnya perkebunan. Tanpa disadari oleh siapapun di rumah itu, teror yang baru saja dimulai bukanlah penyakit biasa, melainkan awal dari sebuah ritual santet yang telah mengincar nyawa Pak Mulyo sebagai tumbal bagi keserakahan seorang juragan tebu. Hari-hari setelah kejadian aneh yang dialami Pak Mulyo membuat suasana rumah kecil di desa Kalibendo terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa seperti biasanya. Suara canda Pak Mulyo yang dulu sering terdengar ketika pulang dari kebun, kini berubah menjadi keluhan kesakitan yang semakin sering muncul setiap malam. Bagus, anak laki-laki Pak Mulyo, tidak bisa lagi menganggap keadaan ayahnya sebagai penyakit biasa. Ia mulai memperhatikan setiap kejadian kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Setiap kali ayahnya jatuh sakit, selalu ada hal aneh yang muncul di sekitar rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki mengitari rumah ketika semua orang sudah tidur. Kadang terdengar suara batang tebu dipatahkan dari arah kebun belakang, padahal tidak ada seorang pun yang berada di sana. Suatu malam, Bagus sengaja tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil menunggu sesuatu terjadi. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, membuat bayangan benda-benda di rumah bergerak di dinding. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara. Krek. Suara seperti batang tebu patah terdengar dari belakang rumah. Bagus langsung berdiri. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan menuju pintu belakang. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati daun-daun tebu. Namun saat cahaya senter diarahkan ke tanah, Bagus melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di dekat pagar bambu belakang rumah, ada jejak kaki berlumpur. Jejak itu berhenti tepat di bawah pohon tua. Bagus mendekat dengan hati-hati. Di bawah pohon tersebut terdapat sebuah benda kecil yang tertancap di tanah. Sebuah boneka berbentuk manusia yang terbuat dari jerami kering dan lilitan batang tebu. Jantung Bagus berdebar. Ia mengambil benda itu menggunakan kain. Saat diperhatikan lebih dekat, ia melihat ada potongan kain kecil yang menempel pada bagian dada boneka tersebut.
kain itu sangat ia kenal. Itu adalah potongan baju ayahnya yang sering dipakai bekerja di kebun. Bagus langsung membawa benda itu masuk ke rumah. Namun saat ia baru melangkah beberapa meter, suara ayahnya terdengar dari kamar. "Bagus." Suara Pak Mulyo terdengar lemah. Bagus segera masuk. "Ayah, kenapa?" Pak Mulyo memandang benda yang dibawa anaknya. Wajahnya langsung berubah pucat. "Kamu menemukan itu dari mana?" "Di belakang rumah, Pak. Aku ingin tahu siapa yang memasang benda ini." Pak Mulyo tidak menjawab. Tangannya gemetar. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketakutan menahannya. Itu bukan benda biasa, Gus. Belum sempat Bagus bertanya lagi, terdengar ketukan pintu depan. Tok, tok, tok. Bagus dan ayahnya saling melihat. Tidak ada seorang pun yang biasanya datang malam-malam. Ketika pintu dibuka, ternyata Pak Hasan berdiri di depan rumah. Wajahnya terlihat serius. "Aku masuk sebentar." Bagus heran melihat kedatangan sahabat ayahnya itu. Pak Hasan berjalan mendekati benda jerami yang diletakkan di meja. Begitu melihatnya, raut wajahnya berubah. Ia menarik napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi." Bagus menatapnya penuh curiga. "Maksud Pak Hasan apa?" Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia mengambil jarak dari benda tersebut. Ini media kiriman santet. Suasana rumah mendadak terasa dingin. Pak Mulyo menunduk. Selama ini ia memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak pernah berani mengatakannya. Bagus mengepalkan tangan. "Siapa yang melakukan ini kepada ayah saya?" Pak Hasan hanya diam. Matanya melihat ke arah perkebunan tebu yang gelap melalui jendela. "Ada orang yang ingin ayahmu pergi dari dunia ini." Bagus semakin marah. "Siapa orangnya?" Pak Hasan masih belum menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Belum waktunya kamu tahu, Gus. Tapi yang jelas, orang itu bukan orang biasa. Dia menggunakan seseorang yang mengerti ilmu hitam." Malam itu Pak Hasan membawa benda tersebut keluar rumah. Ia meminta Bagus tidak menyentuhnya lagi. Sebelum pergi, Pak Hasan menatap Pak Mulyo dengan wajah penuh kekhawatiran. "Mulai malam ini, jangan pernah tidur sendirian. Kalau ada apa-apa, segera panggil aku." Pak Mulyo mengangguk pelan. Setelah Pak Hasan pergi, Bagus masih memikirkan banyak hal. Mengapa Pak Hasan bisa mengetahui benda itu? Mengapa ia begitu yakin bahwa ayahnya terkena santet? Dan yang paling membuatnya penasaran, siapa sebenarnya orang yang tega mengirim ilmu hitam kepada seorang petani tua yang tidak pernah mengganggu siapapun? Keesokan harinya, Bagus mulai mencari jawaban. Ia mendatangi beberapa petani tua di sekitar kebun. Dari pembicaraan mereka, ia menemukan satu nama yang terus disebut dengan suara pelan. Raden Suryadipa, juragan tebu yang memiliki banyak lahan di desa Kalibendo. Bagus mulai menyadari bahwa sakit ayahnya mungkin bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan keluarganya. Namun sebelum Bagus sempat melakukan sesuatu, Pak Hasan ternyata sudah lebih dulu mengetahui seluruh rahasia kelam yang tersembunyi di balik perkebunan tebu tersebut. Dan ia tahu, waktu mereka untuk menyelamatkan Pak Mulyo semakin sedikit. Setelah mengetahui nama Raden Suryadipa disebut oleh beberapa petani tua, pikiran Bagus semakin tidak tenang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dianggap sebagai juragan besar yang dihormati warga desa bisa memiliki hubungan dengan sakit aneh yang menimpa ayahnya.
Namun, Bagus belum memiliki bukti apapun. Ia hanya memiliki dugaan. Sementara itu, kondisi Pak Mulyo semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah. Bahkan untuk berjalan menuju halaman rumah saja, ia harus dibantu oleh Bagus. Wajah yang dulu terlihat kuat karena puluhan tahun bekerja di bawah matahari, kini tampak pucat dan penuh kelelahan. Ayah merasa ada sesuatu yang mengikuti ayah sejak kejadian di kebun itu, ucap Pak Mulyo dengan suara lirih. Bagus menggenggam tangan ayahnya. Tenang, Pak. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Pak Mulyo hanya menghela napas. Jangan gegabah, Gus. Orang yang melakukan ini pasti bukan orang sembarangan. Ucapan ayahnya membuat Bagus semakin yakin bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Di tempat lain, jauh dari rumah sederhana Pak Mulyo, sebuah rumah besar berdiri megah di tengah perkebunan tebu. Rumah itu milik Raden Suryadipa. Malam itu, suasana rumah tersebut berbeda dari biasanya. Tidak ada suara pelayan, tidak ada musik. Hanya cahaya beberapa lilin yang menerangi sebuah ruangan belakang yang jarang dimasuki orang. Di dalam ruangan itu, Raden Suryadipa duduk berhadapan dengan seorang lelaki tua berjubah gelap bernama Ki Wangsadipa. Wajah dukun tua itu penuh keriput, matanya tajam, dan suaranya terdengar berat. "Bagaimana hasilnya?" tanya Raden Suryadipa. Ki Wangsadipa menatap sebuah benda di depannya, sebuah boneka kecil dari jerami tebu. Serangannya sudah masuk ke tubuhnya, tapi orang itu masih bertahan. Raden Suryadipa mengerutkan kening. "Mustahil, bukankah kau bilang ritual ini tidak mungkin gagal?" Ki Wangsadipa diam beberapa saat. Ada sesuatu yang melindunginya. Mendengar itu, wajah Raden Suryadipa berubah. "Apa maksudmu?" "Dalam tubuh orang itu masih ada kekuatan yang belum aku ketahui. Seseorang mungkin pernah memberikan perlindungan kepadanya." Raden Suryadipa berdiri dengan marah. "Aku tidak peduli siapa yang melindunginya. Aku hanya ingin dia lenyap." Ki Wangsadipa menatapnya dingin. "Jangan terburu-buru. Ritual tumbal bukan permainan. Kalau dipaksakan, akibatnya bisa kembali kepada pengirimnya." Namun Raden Suryadipa tidak peduli. Selama bertahun-tahun, ia menguasai banyak perkebunan tebu di Kalibendo. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Baginya, seorang petani kecil seperti Pak Mulyo tidak pantas menghalangi rencananya. Awalnya, Raden Suryadipa hanya ingin membeli seluruh lahan petani dengan harga murah. Tetapi Pak Mulyo adalah salah satu orang yang berani menolak. Hal itu membuat harga dirinya terluka. "Aku sudah terlalu lama membiarkan petani kecil menentukan hidupku," ucapnya dengan penuh amarah. Ki Wangsadipa hanya diam. Ia tahu keserakahan adalah alasan utama mengapa orang seperti Raden Suryadipa mudah terjerumus dalam ilmu hitam. Sementara itu, Pak Hasan diam-diam terus menyelidiki sumber santet tersebut. Pada suatu malam, ia kembali memasuki perkebunan tebu tua di belakang desa. Kabut turun sangat tebal. Suasana begitu sunyi hingga suara langkah kakinya sendiri terdengar jelas. Pak Hasan berhenti di sebuah tempat yang jarang didatangi warga. Di sana, ia menemukan tanah yang baru digali. Saat dibuka, ia menemukan sisa-sisa ritual. Ada kain hitam, lilin yang sudah meleleh, serta ukiran simbol aneh pada batang tebu. Pak Hasan menarik napas panjang. Jadi benar. Wajahnya terlihat serius. Ia sudah mengenal tanda itu. Tanda tersebut bukan sekedar santet biasa. Itu adalah ritual tumbal yang menggunakan nyawa manusia sebagai pengikat. Pak
Hasan kemudian menutup kembali tempat tersebut. Ia tahu jika dibiarkan lebih lama, nyawa Pak Mulyo akan semakin sulit diselamatkan. Keesokan harinya, Bagus mendatangi Pak Hasan. "Aku ingin tahu semuanya, Pak. Aku tahu Bapak menyembunyikan sesuatu." Pak Hasan terdiam. Tatapannya mengarah ke perkebunan tebu yang luas. Kadang, manusia lebih takut menghadapi kenyataan daripada menghadapi hantu, Gus. Bagus bingung mendengar perkataan itu. "Apa maksud Bapak?" Pak Hasan menghela napas panjang. "Ayahmu bukan sakit biasa. Ada orang yang sedang mengambil nyawanya perlahan-lahan." Bagus mengepalkan tangannya. "Raden Suryadipa?" Pak Hasan tidak menjawab langsung. Namun diamnya sudah cukup memberikan jawaban. Malam itu, di rumah besar Raden Suryadipa, ritual terakhir mulai disiapkan. Ki Wangsadipa menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan. Sementara di rumah kecil Pak Mulyo, tubuh sang petani kembali mengalami serangan. Panas tinggi kembali menyerang, napasnya semakin berat. Bagus hanya bisa memegang tangan ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi tanpa mereka ketahui, ada satu orang yang sudah bersiap menghentikan ritual tersebut. Pak Hasan. Selama ini ia bukan sekedar petani tebu biasa. Dan sebelum Raden Suryadipa berhasil menyelesaikan tumbal yang direncanakannya, Pak Hasan telah mengetahui jalan untuk membongkar seluruh kejahatan yang tersembunyi di balik perkebunan tebu desa Kalibendo. Malam itu, desa Kalibendo terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin dari arah Gunung Semeru berembus melewati perkebunan tebu, membuat batang-batang tebu bergesekan satu sama lain dan menghasilkan suara seperti bisikan manusia. Di rumah sederhana milik Pak Mulyo, suasana semakin mencekam. Tubuh Pak Mulyo kembali mengalami serangan yang lebih parah. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bagus duduk di samping ayahnya sambil menggenggam tangannya. "Pak, bertahan ya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Bapak," ucap Bagus dengan suara bergetar. Pak Mulyo membuka matanya perlahan. "Gus, kalau terjadi sesuatu, jangan mencari balas dendam. Cari kebenarannya." Bagus menunduk. Ia tidak ingin kehilangan ayah yang selama ini menjadi panutan hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah. Krek. Suara seperti ranting patah. Lalu disusul suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah. Bagus berdiri dan mengambil senter. "Aku keluar sebentar, Pak." Namun sebelum Bagus membuka pintu, Pak Mulyo menahannya. "Jangan, Gus." Suara ayahnya terdengar penuh ketakutan. "Jangan keluar saat malam seperti ini." Bagus terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ayahnya bukan hanya sakit, tetapi juga ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Belum sempat mereka berbuat apa-apa, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Bagus perlahan membuka pintu. Ternyata Pak Hasan berdiri di depan rumah. Wajah petani tua itu terlihat serius. "Aku merasakan sesuatu yang buruk malam ini," katanya. Bagus mempersilahkan masuk. Pak Hasan langsung menuju kamar Pak Mulyo. Ia melihat kondisi sahabatnya dengan wajah prihatin. Serangannya semakin kuat. Bagus menatap Pak Hasan.
Bapak tahu cara menghentikannya, kan? Pak Hasan diam cukup lama. Ia memandang ke arah lantai, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Gus, ada hal yang harus kamu ketahui. Suasana rumah mendadak terasa berbeda. Lampu minyak yang menyala di sudut ruangan tiba-tiba berkedip. Pak Hasan menarik napas panjang. Selama ini, aku tidak pernah menceritakan masa laluku kepada siapapun di desa ini. Bagus memperhatikan dengan serius. Apa maksud Bapak? Pak Hasan duduk perlahan. Dulu, sebelum aku menjadi petani seperti sekarang, aku pernah berguru kepada seorang kiai sepuh bernama Kiai Kertawijaya. Bagus terkejut. Kiai? Pak Hasan mengangguk. Beliau bukan orang yang mengejar kekuatan. Beliau mengajarkan bahwa ilmu hanya boleh digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Pak Hasan kemudian melihat tangannya sendiri. Aku meninggalkan semua itu karena aku ingin hidup sederhana. Aku tidak ingin dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan tertentu. Bagus mulai memahami mengapa Pak Hasan bisa mengetahui tentang santet. Jadi, selama ini Pak Hasan menganggap Ia kemudian menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya ia menemukan bekas ritual di tengah perkebunan tebu. Ia juga menemukan tanda-tanda bahwa Pak Mulyo bukan sekedar terkena gangguan biasa. Ada seseorang yang menggunakan ilmu hitam untuk mengambil nyawa ayahmu. Mata Bagus memerah menahan amarah. Siapa orangnya? Pak Hasan menatapnya. Raden Suryadipa. Mendengar nama itu, Bagus mengepalkan tangan. Jadi benar dia. Pak Hasan mengangguk. Tapi jangan bertindak dengan emosi. Orang seperti dia tidak bergerak sendiri. Maksud Bapak, ada seorang dukun yang membantunya. Namanya Ki Wangsadipa. Malam semakin larut. Setelah menjelaskan semuanya, Pak Hasan berdiri. Aku harus menghentikan ritual itu sebelum terlambat. Bagus langsung berdiri. Aku ikut. Pak Hasan menggeleng. Tidak, kamu tetap di sini menjaga ayahmu. Tapi, percayalah Gus, setiap orang punya bagian masing-masing. Tugasmu sekarang adalah memastikan ayahmu tetap bertahan sampai aku kembali. Bagus terdiam. Ia melihat wajah Pak Hasan yang biasanya sederhana dan tenang. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekedar seorang petani tua, melainkan seseorang yang telah bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sementara itu, jauh di tengah perkebunan tebu, Ki Wangsadipa sedang menyelesaikan ritual terakhir. Lilin hitam menyala mengelilingi altar kecil. Boneka jerami yang menjadi media santet diletakkan di tengah lingkaran. Raden Suryadipa berdiri dengan wajah penuh keyakinan. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang berani melawanku. Ki Wangsadipa tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menatap ke arah gelapnya perkebunan. Ada seseorang datang. Raden Suryadipa menoleh. Siapa? Dari balik kabut tebal terdengar langkah kaki mendekat. Pelan, tenang, tidak terburu-buru. Pak Hasan muncul di antara batang-batang tebu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ki Wangsadipa langsung menyadari siapa orang di hadapannya. Matanya membesar. Mustahil. Pak Hasan hanya berdiri diam. Aku datang untuk menghentikan apa yang kalian mulai. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang.
batang-batang tebu bergerak liar. Malam itu, rahasia seorang petani sederhana akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Raden Suryadipa menyadari bahwa orang yang selama ini ia anggap hanya petani biasa, ternyata adalah seseorang yang mampu menjadi penghalang terbesar bagi ritual gelapnya. Malam semakin larut di perkebunan tebu desa Kalibendo. Kabut tebal turun menyelimuti seluruh area, membuat batang-batang tebu yang tinggi terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak sendiri. Cahaya bulan hanya mampu menembus sedikit celah di antara daun-daun tebu, menciptakan suasana yang membuat siapapun merasa diawasi. Di tengah perkebunan tua itu, Pak Hasan berdiri menghadapi Ki Wangsadipah dan Raden Suryadipa. Tidak ada rasa takut di wajah Pak Hasan. Ia hanya berdiri dengan tenang, memandang altar ritual yang dibuat dari tanah, lilin hitam, kain merah, dan boneka jerami yang menjadi media santet untuk menyerang Pak Mulyo. Raden Suryadipa tertawa kecil melihat kedatangan Pak Hasan. "Jadi, kamu yang selama ini mengganggu rencanaku." Pak Hasan tidak menjawab dengan emosi. "Aku hanya datang untuk menghentikan perbuatan yang sudah melewati batas." Raden Suryadipa berjalan mendekat. "Kau hanya petani tua, Hasan. Jangan merasa bisa mengubah sesuatu yang sudah aku mulai." Pak Hasan menatapnya dengan tenang. "Kesalahanmu bukan karena ingin memiliki kekayaan. Kesalahanmu adalah ketika kau mengorbankan nyawa orang lain demi mendapatkannya." Ucapan itu membuat wajah Raden Suryadipa berubah. Sementara itu, Ki Wangsadipah mulai membaca mantra untuk menyelesaikan ritual terakhir. Suara dukun tua itu terdengar berat dan menyeramkan, bercampur dengan suara angin yang berembus di antara pohon tebu. Api lilin di sekitar altar tiba-tiba membesar. Boneka jerami yang menjadi simbol Pak Mulyo bergerak perlahan tanpa disentuh. Dari arah rumah Pak Mulyo, tubuh sang petani kembali merasakan panas yang luar biasa. Namun kali ini berbeda. Pak Hasan sudah mengetahui sumber kekuatannya. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa yang pernah diajarkan Kiai Kertawijaya kepadanya. Suasana perkebunan berubah. Angin yang sebelumnya berputar liar mendadak berhenti. Ki Wangsadipah membuka matanya. "Apa yang kau lakukan?" Pak Hasan tetap diam. Kekuatan yang digunakan untuk menyakiti manusia tidak akan pernah bertahan selamanya. Ki Wangsadipah marah. Ia mengambil benda kecil dari altar dan melemparkannya ke arah Pak Hasan. Sekejap, udara di sekitar Pak Hasan berubah berat. Bayangan gelap seperti asap muncul dari tanah dan bergerak mengelilinginya. Namun Pak Hasan tidak bergeser sedikit pun. Ia hanya mengangkat tangannya dan membaca doa dengan suara yang semakin jelas. Bayangan hitam itu perlahan menghilang. Ki Wangsadipah terkejut. "Siapa sebenarnya dirimu?" Pak Hasan menatapnya. "Aku hanya seseorang yang tidak ingin melihat orang tidak bersalah menjadi korban." Mendengar jawaban itu, Ki Wangsadipah semakin marah. Ia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tanah di sekitar altar bergetar. Batang-batang tebu patah satu persatu. Suara seperti tangisan terdengar dari dalam perkebunan. Raden Suryadipa yang awalnya yakin mulai merasa ketakutan. "Ki, kenapa dia masih bisa bertahan?" Ki Wangsadipah tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa menghadapi lawan yang berbeda. Pak Hasan bukan orang yang mencari kemenangan. Ia hanya ingin menghentikan kejahatan. Pertarungan berlangsung semakin sengit.
Setiap serangan yang diarahkan kepada Pak Hasan selalu berbalik menghantam altar ritual. Lilin hitam mulai padam satu persatu. Boneka jerami yang digunakan untuk menyakiti Pak Mulyo mulai terbakar dari dalam. Ki Wangsa Dipa panik. Tidak mungkin, ritual ini tidak boleh gagal. Pak Hasan melangkah mendekati altar. Yang membuat ritual ini gagal bukan aku, tapi keserakahan kalian sendiri. Dengan satu gerakan, Pak Hasan menghancurkan boneka jerami tersebut. Pada saat yang sama, di rumah Pak Mulyo, Bagus melihat ayahnya tiba-tiba berhenti menggigil. Panas tubuhnya perlahan turun. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, wajah Pak Mulyo terlihat lebih tenang. "Bagus," bisik Pak Mulyo. "Iya, Pak. Ayah merasa seperti baru saja dilepaskan dari sesuatu yang sangat berat." Bagus menahan air mata. Ia tahu sesuatu sedang terjadi di luar sana. Kembali di perkebunan, Ki Wangsa Dipa mulai kehilangan kendali. Ritual yang ia buat perlahan berbalik menyerang dirinya sendiri. Asap hitam keluar dari altar. Raden Surya Dipa mundur ketakutan. "Ki, hentikan! Kau bilang semua ini aman!" Ki Wangsa Dipa menatapnya dengan wajah pucat. "Aku sudah memperingatkanmu. Jangan bermain dengan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan." Namun semuanya sudah terlambat. Pak Hasan melihat bahwa masalah belum selesai. Karena meskipun ritual Ki Wangsa Dipa telah dihentikan, masih ada ikatan gelap yang menghubungkan Raden Surya Dipa dengan kekuatan tersebut. Pak Hasan tahu, malam itu tidak akan berakhir hanya dengan mengalahkan sang dukun. Masih ada satu orang yang harus bertanggung jawab. Raden Surya Dipa. Orang yang memulai semua penderitaan Pak Mulyo. Api kecil mulai muncul di sekitar altar. Awalnya hanya berupa percikan, namun perlahan membesar. Raden Surya Dipa menatap api itu dengan wajah ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak mampu membeli jalan keluar dengan uang. Pak Hasan berdiri dalam cahaya api yang mulai membesar. "Kau telah mencoba memberikan kematian kepada orang lain." Ia menatap tajam ke arah sang juragan. "Dan sekarang kau harus menghadapi akibat dari perbuatanmu sendiri." Malam itu pertarungan belum benar-benar selesai. Karena ritual yang gagal telah membuka jalan bagi hukuman yang jauh lebih mengerikan. Dan sebelum fajar menyingsing di desa Kalibendo, keserakahan Raden Surya Dipa akan menghadapi akhir yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh warga desa Kalibendo. Perkebunan tebu yang biasanya hanya menjadi tempat para petani mencari nafkah, berubah menjadi saksi terbukanya sebuah kejahatan yang selama ini tersembunyi. Setelah pertarungannya dengan Ki Wangsa Dipa, Pak Hasan berdiri di tengah kebun dengan napas yang masih tenang. Namun ia tahu, semuanya belum selesai. Sumber masalah sebenarnya bukan hanya dukun tua itu. Ada seseorang yang selama ini menggunakan ilmu hitam untuk memenuhi keserakahannya. Raden Surya Dipa. Di rumah besarnya yang berdiri tidak jauh dari perkebunan, sang juragan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya hanya rasa panas di dadanya. Kemudian tubuhnya mulai gemetar. Raden Surya Dipa yang biasanya terlihat gagah dan penuh percaya diri, kini berjalan mondar-mandir dengan wajah ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" teriaknya. Pelayan yang berada di luar rumah hanya bisa diam ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat, karena dari dalam rumah terdengar suara benda-benda jatuh dan suara Raden Surya Dipa yang terus mengeluh kesakitan. Di depan cermin besar kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangannya sendiri terlihat berbeda. Di belakang tubuhnya,
seperti ada bayangan hitam yang berdiri menempel. Raden Suryadipa mundur beberapa langkah. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba mengingat perkataan Ki Wangsadipa sebelumnya. Ilmu tumbal bukan permainan. Jika ritual gagal, akibatnya dapat kembali kepada pengirimnya. Saat itulah ia mulai sadar. Selama ini ia mengira dirinya mengendalikan kekuatan gelap itu. Ternyata justru kekuatan itulah yang perlahan menguasai hidupnya. Sementara itu, Pak Hasan berjalan menuju rumah besar tersebut. Kabut malam semakin tebal. Langkahnya terdengar jelas di halaman yang sepi. Ketika ia sampai di depan pintu, tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Pak Hasan masuk perlahan. Di dalam rumah, suasananya berbeda dari biasanya. Rumah mewah itu yang dulu terlihat megah, kini terasa seperti tempat yang kosong dan dingin. Lukisan-lukisan di dinding bergoyang sendiri. Lampu minyak berkedip. Dan dari ruangan belakang terdengar suara Raden Suryadipa. "Hasan." Pak Hasan berhenti. Raden Suryadipa muncul dengan wajah pucat. "Kau datang untuk menghancurkanku." Pak Hasan menatapnya. "Aku datang untuk menghentikan akibat dari perbuatanmu." Raden Suryadipa tertawa kecil, tetapi suara tawanya terdengar penuh ketakutan. "Aku hanya ingin mempertahankan apa yang sudah menjadi milikku." Pak Hasan menggeleng. "Bukan mempertahankan. Kau merampas. Kau mengambil hak petani, lalu mencoba mengambil nyawa orang yang tidak bersalah." Raden Suryadipa mulai marah. "Aku membangun semua ini dengan kerja keras." Pak Hasan menjawab dengan tenang. "Kerja keras tidak pernah membutuhkan pengorbanan manusia." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Langit malam berubah merah. Dari arah perkebunan, cahaya api terlihat semakin besar. Raden Suryadipa panik. "Ki Wangsadipa, hentikan ini!" Namun tidak ada jawaban. Dukun yang selama ini menjadi andalannya sudah tidak mampu mengendalikan kekuatan yang ia bangkitkan sendiri. Api mulai muncul di sudut-sudut rumah. Anehnya, api tersebut tidak menyebar seperti kebakaran biasa. Api hanya membakar benda-benda yang berhubungan dengan ritual. Peti kayu berisi sesajen, kain hitam, benda-benda pusaka yang digunakan untuk meminta kekayaan. Semuanya terbakar satu persatu. Raden Suryadipa mencoba mengambil benda terakhir yang menjadi pengikat ritual. Sebuah benda kecil yang selama ini ia simpan sebagai sumber kekayaannya. Namun ketika tangannya menyentuh benda itu, ia langsung berteriak kesakitan. Seolah ada panas yang membakar tangannya dari dalam. Pak Hasan hanya melihat dengan prihatin. "Sudah cukup, Suryadipa." "Tidak!" teriak Raden Suryadipa. "Aku tidak bisa kehilangan semuanya." Pak Hasan mendekat. "Kau kehilangan semuanya sejak pertama kali memilih jalan ini." Api semakin membesar. Raden Suryadipa berusaha keluar dari rumah. Tetapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia memukul-mukul pintu. "Tolong, buka!" Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Suara ketakutannya bergema di dalam rumah besar itu. Di luar, Pak Hasan berdiri sambil berdoa. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa sedih melihat seseorang yang dulu memiliki segalanya harus berakhir karena keserakahan. Tidak lama kemudian, bagian utama rumah runtuh. Api perlahan mengecil. Saat warga datang menjelang dini hari,
mereka hanya menemukan puing-puing rumah Raden Suryadipa. Sang juragan tidak ditemukan. Yang tersisa hanya beberapa benda hangus dan bekas ritual yang telah menjadi abu. Sementara itu, di rumah Pak Mulyo, kondisi sang petani semakin membaik. Bagus duduk di samping ayahnya dengan wajah lega. Ayah sudah merasa lebih baik. Pak Mulyo tersenyum kecil. Iya, Gus. Rasanya seperti ada beban besar yang akhirnya hilang. Bagus menatap ke arah luar jendela. Ia tahu seseorang telah berjuang untuk menyelamatkan ayahnya. Dan orang itu adalah Pak Hasan. Ketika matahari mulai muncul di balik Gunung Semeru, desa Kalibendo akhirnya kembali tenang. Namun warga belum mengetahui satu hal, bahwa malam itu bukan hanya menjadi akhir dari keserakahan Raden Suryadipa, tetapi juga menjadi bukti bahwa ilmu hitam yang digunakan untuk menghancurkan orang lain pada akhirnya akan kembali menghancurkan pemiliknya sendiri. Pagi perlahan menyelimuti desa Kalibendo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Cahaya matahari mulai muncul dari balik Gunung Semeru, menerangi perkebunan tebu yang selama beberapa hari terakhir terasa begitu mencekam. Namun pagi itu berbeda. Tidak ada lagi suara-suara aneh dari tengah kebun. Tidak ada lagi bau tebu terbakar yang tiba-tiba muncul di malam hari. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut yang menghantui keluarga Pak Mulyo. Warga desa mulai berdatangan menuju rumah besar Raden Suryadipa yang terbakar pada malam sebelumnya. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rumah megah yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekayaan sang juragan, kini hanya tinggal puing hitam. Dinding kayu yang dulu kokoh telah menjadi abu. Pagar besar yang mengelilingi rumah sudah roboh. Namun ada satu hal yang membuat warga semakin heran. Perkebunan tebu di sekitar rumah itu tidak ikut terbakar sedikit pun. Batang-batang tebu masih berdiri tegak, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seorang warga tua bernama Mbah Wiryo menggelengkan kepala sambil melihat bekas kebakaran. Ini bukan kebakaran biasa. Warga lain bertanya, "Maksud Mbah?" Mbah Wiryo menarik napas panjang. Api itu hanya mengambil sesuatu yang memang harus hilang. Tidak ada yang berani menjawab. Semua orang masih mengingat bagaimana Raden Suryadipa selama ini dikenal sebagai juragan yang sangat kaya, tetapi juga keras terhadap para petani. Banyak warga yang pernah merasa dirugikan karena harga panen ditentukan sesuka hatinya. Namun, tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik kesuksesannya, ia menggunakan cara gelap untuk mempertahankan kekayaan. Sementara itu, di rumah sederhana milik Pak Mulyo, suasana mulai kembali seperti dulu. Pak Mulyo duduk di teras sambil menikmati teh hangat buatan istrinya. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tetapi wajahnya sudah jauh lebih segar. Bagus duduk di sampingnya sambil tersenyum lega. "Aku masih tidak percaya, Pak. Beberapa hari lalu, Bapak hampir tidak bisa berdiri." Pak Mulyo tersenyum kecil. Kadang, manusia memang diuji dengan sesuatu yang tidak terlihat, Gus. Bagus terdiam. Ia masih teringat malam ketika ayahnya hampir kehilangan nyawa. Jika bukan karena Pak Hasan, mungkin semuanya akan berbeda. Tidak lama kemudian, Pak Hasan datang membawa cangkul di pundaknya.
Seperti biasa, ia mengenakan pakaian sederhana layaknya seorang petani biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua itu memiliki kemampuan yang mampu menghentikan ilmu hitam seorang dukun. Pak Mulyo langsung berdiri perlahan. "Hasan." Keduanya saling menatap. Tidak banyak kata yang keluar karena mereka sudah memahami apa yang telah terjadi. Pak Mulyo menggenggam tangan sahabatnya. "Entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu." Pak Hasan tersenyum. "Jangan membalas apapun, Mulyo. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Bagus yang mendengar percakapan itu akhirnya bertanya, "Pak Hasan, kenapa Bapak memilih menyembunyikan kemampuan itu selama ini?" Pak Hasan melihat ke arah perkebunan tebu yang luas. Angin pagi menggerakkan daun-daun tebu dengan lembut. "Dulu aku belajar bahwa ilmu bukan untuk membuat seseorang dihormati atau ditakuti." Ia berhenti sebentar. Kalau seseorang menggunakan ilmu untuk mencari keuntungan pribadi, suatu hari ilmu itu akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Bagus mengangguk pelan. Ia akhirnya memahami mengapa Pak Hasan tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, warga mendapat kabar bahwa Ki Wangsadipa, dukun yang membantu Raden Suryadipa, telah meninggalkan desa. Setelah kejadian malam itu, ia tidak pernah lagi melakukan ritual atau mencari kekuatan dari ilmu hitam. Orang-orang mengatakan bahwa sejak malam tersebut, Ki Wangsadipa sering terlihat termenung dan menyesali semua perbuatannya. Sedangkan nama Raden Suryadipa perlahan mulai menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan sebagai juragan kaya, bukan sebagai orang sukses, tetapi sebagai seseorang yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Beberapa bulan berlalu, Pak Mulyo kembali bekerja di kebun tebu. Tubuhnya memang tidak sekuat dulu, tetapi semangatnya tetap sama. Ia kembali berjalan melewati jalan setapak yang dulu membuatnya ketakutan. Suatu sore, Bagus bertanya kepada ayahnya, "Pak, apa Bapak masih takut melewati kebun itu?" Pak Mulyo tersenyum. "Dulu aku takut karena tidak tahu apa yang terjadi." Ia melihat hamparan tebu yang terkena cahaya matahari sore. "Tapi sekarang aku tahu, kejahatan sebesar apapun pasti punya batas." Sejak kejadian itu, warga desa Kalibendo tidak pernah lagi mendengar suara aneh dari tengah perkebunan. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi ritual tersembunyi. Namun setiap malam tertentu, terutama ketika angin bertiup melewati kebun tebu, beberapa warga tua masih mengingat malam ketika sebuah ritual tumbal gagal dan berbalik menghancurkan orang yang mengirimnya. Mereka selalu mengatakan satu hal kepada generasi berikutnya, bahwa manusia boleh memiliki cita-cita tinggi, tetapi jangan pernah mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang diinginkan. Karena seperti yang terjadi pada Raden Suryadipa, kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain pada akhirnya hanya akan menjadi jalan menuju kehancuran. Dan di desa Kalibendo, kisah tentang juragan tebu yang lenyap disambar api setelah gagal menumbalkan seorang petani tetap hidup sebagai pengingat bahwa keserakahan manusia seringkali menjadi hukuman paling mengerikan bagi dirinya sendiri.